itu untuk masuk PSPA dimanapun berada gitu ya, itu akan adik-adik berguna. Dan saya sarankan adik-adik itu membuat rangkuman sedini mungkin dari S1. Karena apabila adik-adik membuat rangkuman baru apoteker itu tidak ada waktu gitu. Jadi kita kuliah separuh semester farmakoterapi kardio itu hanya boleh kami memberikan 1 kali pertemuan, yaitu sekitar 5 jam, 4 jam gitu. Pembelajaran tuh, jadi pelajaran separuh semester ini kita pelajari hanya sekitar 4 jam. Dan adik-adik sudah diberikan kasus. Di rumah sakit juga seperti itu, nanti langsung adik-adik diberikan kasus-kasus seperti itu adik-adik. Jadi harus kita buat tabel-tabel seperti ini. Dan kenapa saya contohkan pada JNC 8? JNC 8 itu sudah ada rangkumannya seperti ini. Gitu adik-adik. Jadi contohnya gini, tadi pertanyaannya Mas Andri. Gampangannya adalah pasien dengan indikasi apa sih gitu. Jadi di compelling indikasi kondisi pembatas. Kondisi pembatasnya itu apa? Gagal jantung, infak miokard, coronary artery disease. Terus kemudian ada diabetes. Bentar ya, saya tak highlighter. Highlighter apa ini ya? Sebentar. Ini aja laser point. Jadi sekali lagi saya sampaikan lagi. Pertanyaannya Mas Andri itu, apabila pasien hipertensi dengan compelling indication ini apa? Bisa heart failure, bisa infak miokard, bisa coronary artery disease, bisa diabetes, bisa ginjal, bisa gagal ginjal ya, bisa karena pasien setelah post stroke, bisa pasien dengan kehamilan, pasien dengan asma, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah beberapa obat yang bisa kita pilih untuk pasien-pasien tersebut gitu. Maksud saya demikian. Nah, yang dari pertanyaannya Mas Andri tadi adalah asma gitu nih. Untuk asma itu sebenarnya banyak obat itu bisa. Asalkan kita harus belajar lagi yang namanya pelajaran waktu farmakologi dulu itu loh, Dek. Ada saraf simpatis, saraf parasimpatik, ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang asma, berarti harus hati-hati sekali untuk obat yang bekerja pada reseptor alfa. Karena alfa itu terutama bekerja pada pernafasan, kurang lebih demikian. Jadi hampir semua obat itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk asma gitu ya. Cuman harus hati-hati sekali untuk beta blocker, karena beta blocker itu ada yang selektif dan tidak selektif, begitu adik-adik sekalian. Ini mungkin jadi tugas saja ya. Ini bagus untuk adik-adik ya. Adik-adik itu mau dibikin tugas ya enggak apa-apa, enggak ya enggak apa-apa. Buat rangkuman aja lah, buat rangkuman tentang apa? Contohnya ini. Obat beta blocker. Beta blocker. Yang selektif versus non selektif. Dalam hal ini kaitannya apa? Ada beta 1, beta 2 gitu ya, alfa 1, alfa 2. Mana yang bekerja pada saluran nafas? Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini contohnya, ini ada blocker selektif, dia bekerja pada beta 1. Nah, ini baik, masih baik bisa kita gunakan untuk asma. Jadi untuk pertanyaannya Mas Andri tadi, itu hati-hati apabila penggunaan pada beta blocker. Yang dipilih adalah beta 1 gitu. Kalau beta 1 itu adalah titik tangkapnya pada jantung. Jadi tolong dibuka lagi kuliahnya farmakologi ya. Itu kan ada saraf simpatik, parasimpatik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang non selektif contohnya apa? Carvedilol. Carvedilol itu kita tidak sarankan untuk asma, terutama ya asma yang berat atau mengalami eksaserbasi. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Mas Andri. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, Bu. Berarti untuk seperti itu tuh sebenarnya regimennya sama, tapi mungkin obatnya yang diganti gitu ya, Bu. Tapi golongannya tetap sama gitu, Bu. Contoh kasusnya apa? Gitu. Yang misalnya asma tadi itu, Bu.
Iya, jadi kalau mamanya asma itu berarti kita harus hati-hati sekali untuk obat yang bekerja pada menyebabkan vasokonstriksi gitu ya, saluran nafas gitu. Jadi nanti adik-adik kan punya gini ya, pasti ada rangkuman mana sih tadi? Nah, adik-adik itu kan pasti ada ini kan indikasi, kontraindikasi, ada mekanisme kerja gitu ya. Terus kemudian ada efek samping. Nah, waktu kita belajar farmakologi, kenapa dulu perasaan saya angkatan ini saya suruh kok nulis. Jadi tolong dibuka catatannya farmakologi yang pernah dulu saya suruh itu ya. Itu apa adik-adik tinggal buka aja dari sana, mekanisme kerja, ada efek samping gitu ya, ada dosis. Nah, pada pertanyaannya Mas Andre, itu nanti harus lihat hati-hati obat tersebut yang mempunyai efek samping itu terhadap saluran nafas, terutama menyebabkan vasokonstriksi, itu yang mana gitu. Nah, itu bisa dilihat dari efek samping ataupun dari mekanisme kerjanya. Dan akhirnya kita lihat, nah, efek samping itu menyebabkan apa? Apakah kontraindikasi atau suatu peringatan, kurang lebih demikian. Gitu Mas Andre. Jadi kalau tadi saya sebenarnya pertanyaannya Mas Andre itu saya agak bingung gitu. Itu gimana gitu. Kalau saya mencoba memparafrasekan adalah setelah kita mengetahui tadi, setelah kita mengetahui yang namanya karakter daripada obat berdasarkan indikasi, kontraindikasi, terus kemudian mekanisme kerja, efek samping obat, ataupun kita harus tahu yang namanya PKPD parameter, farmakokinetik, farmakodinamika parameter. Dari situ akhirnya kita mengetahui, oh obat ini contohnya carvedilol. Carvedilol itu dia bisa menyebabkan vasokonstriksi pada pernafasan gitu ya. Maka sebaiknya kita tidak pilih itu. Kita tidak pilih yang namanya carvedilol gitu. Jadi kalau mamanya itu kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu terutama nanti pada beta blocker gitu. Apa sih obat yang beta blocker yang kita bisa rekomendasikan gitu untuk pasien dengan asma? Berarti kita pilihannya adalah beta 1 selektif gitu. Beta blocker yang selektif pada beta 1. Kurang lebih seperti itu, Mas Andre. Iya, Bu. Terima Lagi. kasih. Yeah. Dan itu juga berlaku sama ya. Apabila itu pertanyaannya Mas Andre diganti. Pertanyaan Mas Andre diganti. Kalau pasiennya hamil, gimana gitu ya? Kalau hamil ya ini. Gitu. Yang boleh adalah betolol, nifedipin, metildopa. Yang lain gimana? Yang lain bisa menyebabkan gangguan pada janin. Jadi jangan dipilih kan gitu ya. Terus kemudian apalagi ya yang kita ini ginjal. Ginjal itu kan ada gangguan ya, ada gangguan pada sistem RAAS sistem. Maka apabila pasien hipertensi pada gagal ginjal, maka kita pilih obat yang bekerja pada RAAS sistem. Apa obatnya? S inhibitor dan ARB, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Dan kadang kalau Anda bicara lebih jauh lagi, selain kita bicara tentang karakteristik dari farmakologi tadi, ada efek samping, mekanisme kerja obat, dan sebagainya, kadang first line daripada obat itu berdasarkan evidence-based medicine gitu, atau EBM. Jadi obat mana sih yang efektivitasnya paling bagus, menurunkan angka mortalitas paling tinggi gitu. Seperti itu yang dipilih jadi first line. Seperti itu adik-adik sekalian. Demikian juga nanti kalau adik-adik ini dipilih apa sih heart failure gitu ya. Heart failure itu kita pilih ya. Kenapa obatnya banyak? Karena pada heart failure kan kita harus memperhatikan yang namanya apa sih denyut jantung kayak gitu ya. Denyut jantung. Terus kemudian ada preload, ada afterload gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Itu semua harus kita perhatikan karena itu kita pilih kombinasi obat ini yang bisa mengatasi patofisiologi daripada gagal jantung. Kurang lebih demikian. Nanti kita akan masuk ke sana setelah gagal jantung. Nah, terus kemudian ada lagi pertanyaan lagi selain ini ya, tadi pertanyaan dari Mas Andre. Itu ada lagi pertanyaan. Karena kita berdasarkan yang namanya efek samping obat gitu. Ya, ini ya ada efek samping obat. Itu efek samping obat nanti akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi yang namanya parameter monitoring.
kalau ada pertanyaan, apa sih yang harus kita monitor gitu. Jadi kalau monitor itu berdasarkan yang kita lihat efek sampingnya obat apa sih, maka kita bisa menjadi monitoringnya gitu. Jadi kalau ditanya parameter monitoring, biasanya ada 2. Kalau ditanya pertanyaannya apa sih, Anda bekerja bertugas untuk menangani meso atau drug utilization study gitu. Jadi kalau monitoring itu yang harus dilihat pertama adalah parameter efektivitas. Itu harus tahu. Terus yang kedua adalah parameter ESO. Begitu adik-adik. Nah, kalau parameter efektivitas itu apa? Gitu, kita efektivitas dulu ya. Adalah masuknya ke sini gitu. Goal terapinya berapa? Jadi kan kita sudah bisa mengklasifikasikan pasien. Contohnya adalah pasien diabetes mellitus. Terus kemudian pasien tidak ada CKD gitu ya. Ini kursor saya kelihatan ya? Kalau saya gerak-gerakkan kursor tuh kelihatan nggak? Iya, Bu. Oh iya. Jadi kalau ditanya panjenengan, goal terapinya berapa? Goal terapi berdasarkan GNC 8. Pilihannya adalah 150 atau kurang dari 140/90 kan gitu. Nah, pilihannya apa? Ya nanti kita harus lihat. Nah, pasiennya gimana? Ada diabetes atau tidak gitu nih. Kalau tidak ada diabetes, mainnya di sini. Kalau ada diabetes, mainnya di sini. Contohnya aja ya, mungkin yang bervariasi adalah pasien diabetes. Pasien tidak ada diabetes. Jadi vignette-nya adalah pasien, pertanyaannya adalah apa sih parameter efektivitas untuk pasien tersebut. Jadi apa sih monitoring parameter yang menandakan pasien itu sudah membaik, kurang lebih dibolak-balik gitulah pertanyaannya. Kalau seperti itu harus tahu goal terapinya. Goal terapi kalau hipertensi apa? Ya tekanan darah gitu nih, salah satunya. Yang kedua apa ya? Supaya tidak terjadinya komplikasi yang lebih lanjut gitu. Nah, kalau parameter tekanan darah itu apa? Ini tadi, pasien tidak ada diabetes, tidak ada CKD. Nah, sekarang kita lihat umurnya berapa. Pasiennya ternyata umurnya adalah 70 tahun. Berarti masuknya di sini, maka tekanan darahnya di sini. Itu adalah goal terapinya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, kalau yang ditanya efek sampingnya, sebenarnya kalau efek sampingnya itu adalah dilihat dari pasien itu, obat itu apa sih gitu. Sering terjadi apa? Nah, di GNC 8 sekali lagi, itu sudah ada gitu, sudah ada monitoring parameternya gitu. Kok gini ya? Saya naikkan ya. Nah, contohnya di sini, ini sudah ada di GNC 8 itu sudah tercover dengan baik gitu. Jadi setiap komen yang dimonitoring di sini itu menandakan dia ada efek sampingnya. Contohnya diuretik paling besar itu adalah hipokalemia. Gitu. Ini adalah demikian. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Terus kemudian kalau ACE inhibitor terutama itu adalah batuk gitu karena dia tadi kemarin itu meningkatkan metabolik bradikinin. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi gitu. Jadi seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadinya kalau farmakoterapi itu begitu. Jadi tolong adik-adik membuat tabel dengan seksama gitu. Kalau bisa membuat tabel dengan baik, maka akan mudah gitu nih untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cepat. Seperti itu adik-adik sekalian. Ada lagi pertanyaan untuk hipertensi? Oke. Dan juga untuk hipertensi adik-adik sekalian, adik-adik ini sudah ada ya. Jadi di rangkumannya punyanya Depkes itu sudah dibuat rangkuman gitu dengan sangat baik sekali dalam bentuk tabel-tabel. Jadi adik-adik mudah. Begitu adik-adik. Nah, nanti kalau ditanya yang namanya drug interaksi gitu ya.
Ini kan kalau SPADA ya jelas open book ya, kita kan nggak mungkin nggak open book, gimana ngawasinya ya. Ya itu kalau mamanya ada pertanyaan interaksi obat mungkin bisa keluar ya kalau di SPADA. Selain silakan adik-adik menggunakan Medscape drug interaction atau Stokely drug interaction. Silakan belajar sama anak-anak yang kuliah bio ya, itu sudah mereka semua sudah belajar. Jadi pertanyaannya sekali lagi nanti untuk ujian ya pasti saya tanya rekomendasi kontraindikasi, parameter monitoring kayak gitu nih, parameter efektivitas, ESO dan sebagainya. Dosis pun bisa ya karena ini open book ya. Interaksi obat pun bisa saya keluarkan gitu nih. Jadi adik-adik silakan aja buka Medscape drug interaction. Itu boleh. Silakan tanya anak-anak yang kuliah bio, praktikum bio terutama. Seperti itu untuk ujiannya, polanya adik-adik sekalian. Terus kemudian ada hal lagi, ini ya, terapi non farmakologi juga itu jangan lupa ya dipelajari. Terus kemudian mana sih? Ya, ini harus adik-adik ingat juga ya bahwa apabila pasien di atas normal itu belum tentu loh hipertensi karena ada kondisi borderline atau prehipertensi. Ini banyak berlaku untuk penyakit seperti diabetes mellitus, seperti itu, dislipidemia gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah karena saya punya mahasiswa apoteker sampai di rumah sakit bilang pasien sakit karena angkanya adalah di atas normal. Dosennya yang dimarahi dosennya. Gimana tuh Mbak ngajarinya gitu. Jangan loh ya, kita nggak ngajari nggak seperti itu. Jadi batasan orang sakit itu tentu punya parameter tertentu. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Ini pun bisa keluar ya waktu ujian. Jadi interpretasi data lab itu harus jelas. Jadi tidak bisa adik-adik bilang bahwa satu lagi ya tadi tambahan tadi sama interpretasi data lab sama data klinik. Jadi tidak bisa mamanya pasien dengan 150 gitu per 90 bilangnya di atas normal interpretasinya enggak boleh, itu kayak nggak ngerti. Jadi langsung pasiennya mengalami prehipertensi, pasien mengalami hipertensi stage 1, stage 2, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya, jadi sekali lagi adik-adik bisa keluar yang namanya interpretasi data lab atau data klinis, tapi nulis yang enggak boleh, yang namanya di atas normal enggak boleh itu, ya, karena kita ngajarinya juga enggak demikian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya ini hipertensi kehamilan ya, ini cukup favorit ini keluar ini di soal CBT kemarin PSPA tuh keluar tuh banyak sekali soal tentang hipertensi dalam kehamilan. Ya, adik-adik juga harus tahu bahwa sedikit berbeda klasifikasi untuk hipertensi dalam kehamilan dibandingkan klasifikasi hipertensi pada pasien yang tidak hamil. Seperti itu adik-adik. Untuk hipertensi kehamilan ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Pertanyaan enggak ini? Oh, enggak ada, berarti diakhiri ya? Oh ya, ada ya? Siapa-siapa? Saya izin bertanya, Bu. Mbak siapa ya? Oh, Mbak Puspita ki Mbak Pipit itu? Iya. Oh ya, saya izin bertanya. Tadi kan yang di diagram yang diabetes sama yang enggak diabetes itu tadi ada yang target hipertensinya kurang dari 140 itu, Bu. Kalau yang bukan diabetes. Nah, kalau misal saya lihat di itu stroke itu kan target penurunannya 15-25%. Nah, itu kalau misal 15-25% itu belum mencapai 140 gitu, gimana, Bu? Apakah sama, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Pipit. Ini nih judulnya
hipertensi aja kan gitu nggih. Ini hipertensi aja dengan compelling indication-nya diabetes, CKD gitu nggih, adik-adik sekalian. Nah, stroke itu agak tricky. Kalau Anda membaca guideline stroke itu benar-benar dia cukup tricky gitu nggih pada perdosi. Di guideline stroke ini sudah mau nyoba ke stroke apa masih ke sini? Oh iya, tak pindah slide-nya ke stroke aja. Bos, dulu ya Mbak pending dulu ya Mbak Pipit ya. Ini dulu. Nanti itu soalnya nanti agak tricky di stroke itu kenapa paling terakhir gitu nih. Karena ada beberapa kondisi. Jadi dia ada dalam kondisi stroke yang emergency atau enggak gitu ceritanya Mbak Pipit. Yang penurunan yang 15% itu apabila dilihat dalam kondisi emergency gitu ceritanya. Pada saat serangan stroke itu gitu. Jadi apabila nanti dia sudah dipindah ke ruangan gitu nih, setelah serangan stroke-nya lewat ya beda nanti kita perlakuannya. Jadi benar-benar dia sangat tricky, apakah dia kondisi prevensi primer, prevensi sekunder, apakah dia dalam kegawat daruratan gitu, apakah dia sudah bisa rawat inap yang bisa lebih longgar pengawasannya seperti itu. Beda Mbak Pipit ceritanya. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, Perki itu ada banyak sekali yang namanya pedoman ya. Kenapa gagal jantung ini sebenarnya saya tidak menyukai memberikan jantung itu dalam kondisi online tuh saya tidak menyukainya karena memang sangat tricky sekali gitu. Apabila dia ditambah contohnya hipertensi, masuklah ke ada IMA, infark miokard, itu beda lagi. Terus kemudian hipertensi, nanti ditambah dengan gagal jantung, itu beda lagi ceritanya. Hipertensi dengan stroke, beda lagi ceritanya. Begitu ceritanya. Jadinya adik-adik sekalian, apabila yang ingin saya garis bawahi adalah apabila dia compelling indikasinya berbeda, maka masuklah guideline hipertensi dengan apa gitu, yang lebih spesifik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, supaya kok yang di JNC 8 ini kan secara umum ya, cuman hipertensi dengan diabetes. Jadi harus dibatasi. Kok di sini bilangnya cuman diabetes sama CKD yang diperhatikan, sama umur yang diperhatikan ya cuman itu toh. Kalau ada tambahan stroke ya beda lagi gitu. Jangan ikut di sini, ikut guideline yang ada stroke-nya gitu maksud saya. Ya, seperti itu. Berarti ini sudah ya. Berarti kita masuk ke stroke dulu apa dislipid dulu? Stroke dulu. Gimana Mbak Pipit? Dislipid ada gimana? Stroke? Stroke-nya terakhir nggak apa-apa Bu? Kalau misal dislipid yang tanya. Oh iya. Lah ada yang nanya enggak? Lah dislipidemia ada yang nanya enggak? Nenda ya alhamdulillah gitu. Berarti kan udah jelas gitu aja sih. Aduh, saya share. Ya deh, ini kok dulu, saya tak keluar lagi stop share. Ya. Oke, sekarang saya kalau kita ketemu itu saya kan paham itu loh. Kan saya kadang biasanya melihat tatapan mata kayak gitu ya. Kami dosen tuh memang belajarnya demikian. Dari situ kita akan melihat oh ini anak ini paham, enggak paham kayak gitu tuh kami memang belajarnya juga dari seperti itu. Nah, kalau online apalagi di off kan saya nggak tahu gitu ya. Seperti apa. Dislipidemia aja sekarang ada pertanyaan dislipidemia. Jadi kurang lebih sama aja ya, kurang lebih seperti tadi, indikasi, rekomendasi, interpretasi, terus kemudian faktor risiko. Kurang lebih pertanyaannya farmakoterapi ya kayak gini-gini Dek. Udah sama poin A, B, C, D, E, F, G, H ini loh.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk semua penyakit dan panjenengan hafalin aja lah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan? Agak tricky di sini ya. Ini benar-benar harus dihafalkan dengan seksama. Karena kemarin yang anak apoteker juga berkali-kali itu mengsle gitu. Dan ini juga sering keluar ya, apalagi kalau ada yang mau ikut lomba itu. Beberapa kali yang ikut lomba itu soal ini pasti ada yang keluar gitu. Nih. Ada pertanyaan untuk dislipidemia? Untuk statin hati-hati ya, karena ada long acting statin sama yang short acting gitu. Kalau yang long acting statin itu bisa diminum kapanpun gitu. Tapi apabila dia merupakan short acting itu lebih baik dipilih malam hari. Karena produksi sintesis kolesterol itu paling tinggi adalah pada malam hari. Begitu ya adik-adik sekalian. Oke. Jadi sekali lagi nanti ini pertanyaan yang sering kita keluarkan dan itu sering juga salah. Jadi statin itu ada yang long acting sama short acting. Jadi Anda nanti buat summary tabel aja mana sih yang short acting, mana sih yang long acting. Kalau yang long acting itu diminum kapan aja boleh, tapi kalau yang short acting apalagi cuma 1 kali 1 itu diutamakan pada malam hari. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah ini nah seperti itu adik-adik. Nah ini contohnya aja gampangannya pasien dengan pasien dengan dislipidemia, terus kemudian pasien dislipidemia, terus kemudian pasiennya mengalami gout. Apa sih obat yang tidak boleh direkomendasikan? Ya jawabannya niacin. Jadi adik-adik lihat indikasi ini semua diindikasikan dislipidemia. Compelling indikasinya apa? Yaitu pada kondisi pembatas yang kontraindikasi di mana. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, kalau enggak berarti kita langsung lanjut ya ke yang berikutnya. Ada pertanyaan? Atau bisa diakhiri? Ada pertanyaan? Enggak? Ya sudah kalau enggak, alhamdulillah. Kalau enggak ada pertanyaan nanti enggak boleh remedi loh ya. Udah ngerti semua berarti. Udah, berarti ini boleh pindah ke slide berikutnya atau enggak ini Mbak Pipit? Lanjut gak apa-apa, Bu? Ya, berarti udah tahu ya. Terus habis itu apa kita? Ada angina pectoris sama ini ya. Dan ini ada pertanyaan? Oh iya, Mas Andre, monggo, gimana pertanyaan? Saya ada pertanyaan tapi bukan STEMI, Bu. Boleh, Bu? Oh iya, apa Mas Andre? Ini, Bu, untuk angina pectoris itu kan waktu kuliah itu Ibu bilang yang lebih dipilih untuk obat penyekat kanal kalsium itu obat yang dihidropiridin, karena yang dihidropiridin itu lebih selektif pada pembuluh darah perifer, sementara yang non dihidropiridin itu lebih ke jantung, jadi dia bisa menurunkan laju jantung. Saya tuh lupa dan masih bingung gitu Bu, kenapa
yang dipilih itu yang kerjanya di pembuluh darah perifer gitu Bu, yang non dihidropiridin itu kenapa nggak dipakai? Dan di catatan saya tuh yang obat non DHP kayak verapamil itu kan indikasinya juga angina gitu Bu. Jadi kenapa yang dipilihnya tuh yang non DHP, yang DHP gitu? Iya, benar sekali Mas Andre. Itu ada efek inotropik. Jadi gini, eh, obat kalsium channel blocker, beta blocker gitu ya. Itu tuh cukup tricky karena dia mempunyai efek inotropik terus kemudian kronotropik itu. Coba sih dalam waktu 5 menit teman-teman coba cari sih apa sih obat yang bekerja pada inotropik positif, inotropik negatif, kronotropik positif, kronotropik negatif gitu. Coba ya, silakan dicari dulu 5 menit, saya tak ke belakang dulu. Nih, izin ke belakang. Silakan dicari dulu ya. Kita diskusi dalam waktu 5 menit. Jawabannya tuh inotropik positif, inotropik negatif, kronotropik positif, kronotropik negatif, Mas Andre. Itu tuh ya dibolak-balik itu sering keluar itu. Ye. Kronotropik itu apa sih? Pada denyut jantung apa kontraksi? Demikian juga sebaliknya. 5 menit ya. Kita kembali lagi sebentar. Saya tak ke belakang dulu.
Ye, gimana? Sudah ketemu? Iya, Bu. Gimana? Eh, untuk obat-obat inotropik positif itu kan memperkuat kontraksi jantung, Bu. Jadi contohnya kayak digoxin, dopamin itu, Bu. Terus kalau misalnya negatif inotropik itu memperlemah kontraksi jantung. Jadi contohnya eh, kayak beta blocker, atenolol. Terus kalau konotropik positif itu meningkatkan heart rate. Itu contohnya eh, digoxin juga, Bu. Jadi saya agak bingung juga di sini, Bu. Jadi saya menemukannya tuh yang konotropik sama inotropik sama gitu, Bu. Ye. Jadi kalau eh, yang kronotropik ya, yang kronotropik terus kemudian inotropik gitu ya. Coba sih saya coba share ya. Aduh. Ya, ternyata masih saya mute ya. Kita belajar dulu ya. Ini sebenarnya dulu tuh sempat saya disuruh minta bikin rangkuman ya. Iya apa enggak sih? Jadi ada beberapa hal yang kita harus tahu. Ada yang namanya efek inotropik dan kronotropik. Ada satu lagi sebenarnya dromotropi gitu. Inotropi itu kontraktilitas gitu loh adik-adik. Jadi kemampuan jantung untuk mengkontraksi gitu supaya dia mempertahankan yang namanya cardiac output gitu. Sebenarnya jantung itu bekerja supaya perfusi seluruh tubuh itu bekerja dengan baik. Nah,
untuk perfusi itu, mempertahankan perfusi dengan berbagai cara. Ini lebih baik kalau adik-adik memahami yang gagal jantung itu. Gagal jantung itu udah jelek semuanya ya. Salah satunya untuk mempertahankan yang namanya cardiac output itu adalah pertama meningkatkan yang namanya kontraksi gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya meningkatkan yang namanya denyut jantung gitu atau heart rate gitu. Atau bahkan dia bisa bisa yang mempengaruhi konduksi listrik pada jantung, namanya dromotropi. Untuk dromotropi mungkin kita akan bicara pada saat bicara tentang aritmia dan atrial fibrilasi. Nah, untuk angina, terus kemudian angina pectoris dan akut coronary syndrome. Angina pectoris dan akut coronary syndrome ya. Kalau akut coronary syndrome ini bedanya apa sih dengan angina? Yang termasuk akut coronary syndrome itu apa sih? Ada unstable angina, non-STEMI, dan STEMI. Itu adik-adik harus ketahui. Nah, prinsip pada angina itu kan ada plak yang ruptur gitu ya. Sehingga yang namanya seperti gampangannya adalah ada seperti plak yang ruptur itu menyebabkan emboli. Ya. Jadi IMA terus kemudian angina pectoris, unstable angina dan sebagainya itu hampir sama kalau di stroke itu stroke emboli. Nah, tujuannya adalah supaya kita apa sih? Supaya kita mempertahankan yang namanya perfusi. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini kita bicara nih. Kita bicara pada calcium channel blocker, pertanyaannya Mas Andri tadi. Kalau tujuannya supaya perfusinya kuat, itu apa sih? Kontraktilitasnya harus besar. Gitu. Terus kemudian kronotropi heart rate-nya itu juga harus besar atau tidak mempengaruhi, kurang lebih demikian. Jadi sekali lagi yang namanya obat IMA, terus angina pectoris, kemudian ada lagi apa sih namanya akut coronary syndrome, itu kan obatnya banyak ya. Ada ACE inhibitor, terus kemudian beta blocker, calcium channel blocker, dan sebagainya. Obat-obat itu tidak pernah diberikan sendiri. Untuk kondisi yang seperti itu, tidak pernah monoterapi itu tidak gitu. Pasti kita berikan yang namanya polifarmasi. Jadi kita pastikan obat-obat yang diberikan itu adalah dapat memperkuat perfusi. Jadi kalau ada obat yang kita berikan kombinasi, jangan sampai obat itu malah mempengaruhi yang namanya perfusi. Nah, dalam konteks yang dibicarakan oleh Mas Andri adalah calcium channel blocker. Itu kan ada yang namanya ada yang dinamakan yang namanya dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Sebentar saya cari ininya mana tuh? Highlighter ketemu ya. Nah, ada yang namanya dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Jadi sekali lagi untuk angina, jaga jantung dan sebagainya tadi kita usahakan obatnya itu adalah memperbaiki cardiac output, memperbaiki perfusi. Ingatnya seperti itu. Nah, pada saat kita berbicara dengan calcium channel blocker, itu ada pilihan, ada dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Dihidropiridin itu yang dipin ini loh. Nah, gitu. Terus kemudian yang non-dihidropiridin itu gimana? Ya yang diltiazem, verapamil dan sebagainya. Nah, untuk non-dihidropiridin ini dia punya efek apa sih? Mempunyai efek pada kontraktilitas, yaitu efek inotropik ya. Dia mempunyai efek apa? Efek inotropiknya adalah negatif. Terus kemudian demikian juga kronotropiknya negatif. Anda bayangkan, pasiennya memerlukan perfusi, memerlukan cardiac output yang cukup. Tiba-tiba adik-adik memberikan kombinasi suatu obat yang dapat menurunkan kontraktilitas dan menurunkan denyut jantung. Terus gimana efeknya pada pasien itu? Perfusinya jadi terjaga atau gimana? Gimana menurut Mas Andri? Ya Bu, jadi makin berat
Iya, makin berat kan fungsi jantungnya. Karena itu apabila kita memberikan kombinasi obat, maka kita perlu kombinasi obat yang apa? Yang kombinasi obatnya itu adalah dia tidak mempengaruhi perfusi. Jadi kalsium channel blocker ini bagus gitu ya. Dia itu sebenarnya di antara obat-obat dari golongan yang lain yang cepat dalam menurunkan tekanan darah itu golongan kalsium channel blocker karena dia bekerja pada vaskuler gitu secara langsung gitu. Jadi kalau dibandingkan yang lain dia kecepatan untuk menurunkan tekanan darah memang paling besar. Sehingga adik-adik lihat pada pasien stroke, begitu kita menginginkan penurunan darah, tekanan darah yang cepat gitu relatifnya, maka kita pilih golongan kalsium channel blocker. Begitu. Cuman sekali lagi, pasiennya gimana? Jantungnya berat enggak? Kan gitu nih. Nah, kalau jantungnya berat, kita perlu perfusi ya, harus pilih CCB yang mana gitu. Oh, CCB yang dihidropiridin aja. Alasannya kenapa? Karena dia tidak punya efek inotropik, dia tidak punya efek kronotropik, sehingga dia mempengaruhi tekanan darah aja, tapi tidak mempengaruhi yang namanya kerja jantung. Kurang lebih seperti itu dalam arti kontraktilitas dan juga kronotropik atau denyut jantung. Kurang lebih seperti itu, Mas Andre, jawabannya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Dan ini nanti beda lagi. Yang namanya non-dihidropiridin itu dia punya keistimewaan. Jadi dia mempunyai efek ya. Dia mempunyai efek yang namanya mempengaruhi aliran listrik di jantung. Jadi bisa mempengaruhi yang namanya irama jantung. Jadi adik-adik akan lihat pada pasien yang mengalami gangguan irama jantung dan sebagainya, maka kita gunakan yang namanya non-hidropiridin karena dia bisa, contohnya aritmia gitu ya, ada beberapa itu kita bisa memilih nih karena kenapa non-hidropiridin ya, karena dia bisa slowing down daripada irama yang sangat cepat itu, karena dia mempunyai efek dromotropi. Seperti itu. Karena itu alangkah kenapa saya selalu menyampaikan patofisiologinya apa sih penyakit itu gitu. Kalau kita memahami patofisiologi daripada penyakit itu, kita akan memahami itu saja penyakit iki piye to gitu. Jadinya jadi kita tambahan ya, sebelum kita belajar yang namanya indikasi, kontraindikasi dan sebagainya, kita harus pahami sebenarnya patofisiologi penyakit itu seperti apa gitu. Sehingga akhirnya begitu kita patofisiologi penyakit seperti apa, karakter pasien itu seperti apa, maka begitu kita masuk pada pilihan obat kita paham. Seperti itu Mas Andre yang bisa saya sampaikan. Bu izin tanya lagi Bu. Oh iya, gimana Mas Andre? Berarti kalau misalnya obat kayak mil itu kan indikasinya juga angina ya Bu, yang saya baca. Itu anginanya berarti yang seperti apa ya Bu? Obat apa Mas Andre? Kak dengeri, maaf ya. Untuk obat yang seperti verapamil itu saya baca indikasinya juga angina ya Bu. Nah itu tuh anginanya berarti angina yang seperti apa ya Bu? Iya, berarti dia ada gangguan pada apa gitu. Mungkin dia ada masalah pada irama jantung, gitu bisa. Gitu. Demikian Mas Andre. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, jadi intinya adalah kita kan sudah tahu ini permainan ini seperti apa gitu ya. Atau itu heart rate-nya sangat cepat sekali, itu juga bisa Mas Andre. Gitu. Jadi kita tidak memandangkan kalsium channel blocker itu tidak hanya menurunkan tekanan darah. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalsium channel blocker dan beta blocker itu sangat kompleks gitu. Itu dua obat yang kompleks dalam memahami, dalam memilih suatu obat gitu. Karena dia indikasinya benar-benar banyak gitu ya. Dan mekanismenya tidak sesederhana diuretik. Kalau diuretik kan dia cuman ini ya, mudah ya. Yaitu dia deplesi cairan gitu, menyebabkan deplesi cairan.
Sehingga apabila pasien edema, maka kita bisa kasih diuretik dengan tujuan apa? Menurunkan, mengatasi edemanya, mengeluarkan cairan, cairan itu dikeluarkan gitu dengan adanya diuretik. Itu sederhana. Mekanismenya ya hanya seperti itu, sesimpel itu. Nah, kalsium channel blocker itu enggak. Demikian juga beta blocker. Beta blocker itu Mas Andri nanti harus tahu yang namanya alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Nanti kalau bisa dijebrengkan seperti ini ya, bahasa Indonesianya apa? Diuraikan seperti ini. Jadi beta blocker semuanya itu tadi kan ada bisoprolol dan teman-temannya. Dia bekerja di alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan satu lagi sekarang ada beta 3 sebenarnya. Itu obat yang mana gitu. Sehingga mamanya Mas Andre nih, pasiennya dengan tadi angina gitu, terus kemudian ada heart rate-nya naik, terus aritmia dan sebagainya. Angina, aritmia. Berarti kita bisa memilih yang namanya verapamil atau diltiazem. Kurang lebih seperti itu. Karena selain kita mengatasi yang namanya tekanan darahnya, kita juga untuk mengatasi apa gitu ya. Mengatasi irama jantungnya dan sebagainya. Seperti itu, Mas Andre. Iya, Bu. Ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Nah, kalau mamanya ini ada contohan lagi ya. Nanti kalau itu dikombinasikan sama penyekat beta ya. Nah, penyekat beta itu ya, ini ada kata-kata ya, ini tak balik sini aja daripada ngeluh. Penyekat beta itu harus hati-hati. Kalsium channel blocker itu kadang dikombinasikan dengan penyekat beta atau beta blocker. Beta blocker itu adalah punya apa sih efeknya? Dia kronotropi ya, kronotropi negatif. Nah, kalau beta blocker itu sudah mempunyai efek kronotropik negatif. Ditambahi diltiazem, efek kronotropik negatif. Jadi ini piye lah, negatif jadi negatif banget kan gitu. Nggak boleh. Jadi kadang kalau non dihidropyridin itu tidak lazim dikombinasikan dengan beta blocker. Seperti itu, Mas Andre. Nah, kalau nah seperti itu ya, kecuali pada kasus aritmia dan sebagainya itu beda. Itu dulu. Ada pertanyaan? Kayak mungkin saya kasih apa ya? Ini kayak sudah ya. Nah, obat yang apa? Gini, ivabradin. Ivabradin ini cukup menarik ya. Saya sebenarnya punya gambar. Satu-satunya obat yang mempengaruhi yang namanya pacemaker jantung saja itu hanya ivabradin. Kalau sebenarnya untuk mempengaruhi irama jantung itu kan ada banyak ya, ada ivabradin, ada beta blocker, ada kalsium channel blocker gitu. Tapi yang satu-satunya dia hanya mempengaruhi pacemaker pada S-anode itu hanya ivabradin. Karena itu ivabradin kan dikenal yang namanya Fanny channel blocker ya, Fanny channel inhibitor. Jadi Fanny current channel itu adalah dia bekerja pada pacemaker atau denyut jantung. Denyut jantung itu adalah dimulai dari S-anode, kurang lebih seperti itu. Jadi apabila ada obat yang mengontrol S-anode, maka dia bisa mempengaruhi yang namanya pacemaker atau irama jantung atau denyut jantung. Gitu. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Andri itu ada baiknya sebenarnya masuk ke ini ya, gagal jantung ya. Sebentar. Gagal jantung. Gagal jantung. Oke, izin saya share screen ya. Gitu.
Oke. Eh, oke. Tadi pertanyaannya Mas Andre sebenarnya kapan sih yang seperti CCB itu kapan bisa digunakan gitu nih? Sebenarnya bisa sih pada aritmia yang kondisi yang tadi itu bisa Mas Andre. Cuman apakah dia sebagai first line atau enggak itu tergantung daripada evidence base. Jadi sebenarnya kalau secara teori, contohnya ini ya gangguan irama jantung yang paling sering terjadi itu kan apa sih gangguan irama jantung yang paling sering terjadi itu atrial fibrilasi sebenarnya. Atrial fibrilasi ya. Atrial fibrilasi itu adalah kok ini ya. Untuk irama jantung, Mas Andre. Jadi sebenarnya untuk verapamil, diltiazem itu bisa dipakai ya. Apabila memang pasiennya contohnya tidak toleran terhadap beta blocker, maka kita bisa gunakanlah apa namanya diltiazem, verapamil itu bisa. Cuman kombinasi apabila panjenengan pengen memberikan kombinasi kalsium channel blocker itu tidak lazim. Kalsium channel blocker non hidropiridin dengan beta blocker itu tidak lazim karena bisa tadi sama-sama efek chronotropik negatif. Itu tuh tidak lazim. Nah, apabila beta blocker tidak bisa kita gunakan, maka kita bisa gunakan yang namanya verapamil, diltiazem itu bisa. Seperti itu. Jadi pertanyaannya kapan sih kita bisa gunakan? Yaitu apabila tidak dikombinasikan bareng dengan beta blocker. Terus kemudian pasien mengalami gangguan irama ataupun gangguan heart rate-nya tinggi. Namun, apabila kita bicara dengan heart rate ataupun irama, apakah verapamil dan diltiazem itu pasti akan selalu digunakan? Kalau secara teori farmakologi itu bisa, tapi kalau secara farmakoterapi harus tergantung evidence base-nya. Apakah itu hasilnya baik gitu secara prognosis gitu Mas Andre. Jadi kalau bicara farmakoterapi itu lebih kompleks lagi. Kalau farmakologi itu bisa, tapi apakah kita akan terapkan pada pasien tergantung dari evidence base-nya. Karena itu kita benar-benar harus tahu namanya evidence based medicine, terus guideline pada masing-masing terapi. Yang saya contohkan di sini adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu sebenarnya aritmia ya, aritmia yang sering terjadi pada pasien dengan gagal jantung. Ini kan ini aritmia terutama adalah atrial fibrilasi itu tidak adanya konsistensi gelombang P yang digantikan dengan gelombang getar
atau fibrilasi seperti itu. Kebayang ya yang namanya gelombang P itu yang mana? Ya itu silakan nanti dibuka lagi. Nah, untuk kenapa saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau verapamil dan diltiazem itu bisa kan memperbaiki irama gitu ya, kan dia punya efek dromotropik gitu. Nah, permasalahannya apakah itu menjadi pilihan utama dibandingkan beta blocker? Ternyata enggak gitu. Ternyata itu enggak, itu benar-benar pilihan kesekian. Demikian juga digoksin amiodaron, digoksin verapamil, diltiazem itu mulai jarang digunakan gitu, karena secara evidence base dia itu tidak terlalu bagus, terus kemudian secara ESO juga besar gitu nih. Akhirnya ada beberapa pilihan berdasarkan evidence base, contohnya ini gangguan irama ini. Ini kalau yang atrial fibrilasi sebenarnya bisa kita perbaiki adalah laju ventrikel atau laju irama. Karena berdasarkan evidence base kita lebih memilih yang namanya perbaikan laju ventrikel dibandingkan irama. Kenapa? Karena prognosisnya atau perkembangan pasiennya lebih bagus. Alasannya gitu. Mortalitas lebih rendah. Nah, itu apa? Kita tahu tadi yang namanya beta blocker itu bisa mempengaruhi irama jantung, ya kan tadi? Nah, ini pilihan utama adalah beta blocker. Nah, beta blocker itu apabila tidak bisa, tidak toleran, maka kita ganti yang namanya digoksin. Baru apabila itu tidak toleran, baru kita ganti amiodaron. Nah, ini beda lagi kan pilihan obatnya. Kok nggak verapamil diltiazem? Karena evidence base-nya nggak bagus gitu alasannya. Jadi nanti kalau kenapa anak-anak yang kuliah bio itu benar-benar kita ajarkan ya, yang namanya berbicara evidence based medicine. Karena nanti pada saat nanti Anda IPE, mamanya menentukan rekomendasi terapi untuk pasien Anda, kan tergantung pasiennya seperti apa ya. Nah, itu Anda tidak melakukan debat kusir yang tidak ada ujungnya. Nah, gimana caranya diskusinya? Masing-masing mengeluarkan evidence base. Nah, evidence base itu yang akan kita gunakan untuk menentukan penggunaan obat pada pasien gitu. Intinya seperti itu, adik-adik sekalian. Nah, seperti itu ya. Jadi dan juga untuk kombinasi ya pilihannya adalah bisa beta blocker ditambah digoksin itu boleh. Terus kemudian atau beta blocker dengan amiodaron atau digoksin dengan amiodaron itu bisa, kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Ya, itu terkait dengan irama. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, adik-adik sekalian, yang namanya yang tadi kita bicara hipertensi, ada dislipidemia, kemudian ada yang namanya infak miokard, terus kemudian ada di dalamnya ada yang namanya angina pectoris, ada yang namanya akut coronary syndrome. Dan apabila itu melaju terus, bisa yang mengakibatkan gagal jantung. Nah, pasien Anda itu adalah kalau udah gagal jantung itu pertama adalah ada preload ya. Ada preload yang tinggi, terus kemudian ada afterload yang harus diperbaiki, ada kontraktilitas yang harus diperbaiki, terus kemudian ada denyut jantung yang harus kita pertahankan dengan baik gitu. Nah, ini harus kita atur semuanya supaya perfusi pada jaringan hingga yang perifer itu tetap terjaga. Itu tujuannya. Nah, kurang lebih ini gambaran yang paling bagus untuk mengetahui keadaan pasien Anda gitu nih. Nah, untuk obat-obat tadi itu ada yang namanya ACE inhibitor, ada beta blocker, ada spironolactone. Selain dengan masing-masing fungsinya, ketiga obat itu dia mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kontraktilitas otot jantung. Dan kontraktilitas otot jantung itu bisa diatasi dengan kombinasi 3 obat ini. Itu hasilnya adalah mortalitas itu akan lebih rendah, kurang lebih demikian. Sehingga 3 obat ini adalah merupakan obat yang wajib, yaitu ACE inhibitor, beta blocker, dan spironolactone. Itu adalah obat yang wajib yang harus diberikan untuk pasien dengan gagal jantung, terutama yang fraksi ejeksinya rendah. Karena indikasinya apa? Untuk memperbaiki kontraksi otot jantung, memperbaiki ejeksi fraksi otot jantung, ejeksi fraksi jantung. Kurang lebih demikian. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan, kalau furosemid gimana gitu? Sebenarnya furosemid itu tujuan utama adalah terutama memperbaiki yang namanya edema.
hipervolemia gitu nih. Kalau dari tekanan darah sendiri ya, kalau kita tujuannya tekanan darah, sebenarnya furosemid itu menurunkan tekanan darah itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan obat-obat yang lainnya. Kecuali pasien yang tekanan darah yang disertai edema. Jadi furosemid itu biasanya masuk apabila ditemukan tanda-tanda edema, baik itu edema yang namanya perifer ya, kaki gitu, ataupun pada edema paru kayak gitu, adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya secara tekanan darah dan sebagainya, furosemid itu kecil dibandingkan obat-obat yang lainnya dalam hal penurunan tekanan darah, kecuali pasien disertai edema. Seperti itu adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan untuk gagal jantung? Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Udah, habis ini kita gagal ginjal dulu ya. Oke. Ya, oke. Kita boleh lanjut kemana nih? Gagal ginjal boleh atau masih mau tetap di jantung dan gagal jantung dan sebagainya? Boleh lanjut, Mbak Pipit. Halo, boleh lanjut enggak ini? Atau sudah selesai? Gimana? Boleh lanjut, Mbak? Boleh kayaknya ya. Iya, Bu. Ya, untuk gagal ginjal ada pertanyaan. Nah, gagal ginjal itu sebenarnya prinsipnya adalah apabila ada penyebabnya apa, penyebabnya hipertensi ya diatasi hipertensinya, gitu intinya seperti itu, adik-adik sekalian. Nah, untuk gagal ginjal itu nanti besok kayak cenderung pada perhitungan ya, itu adik-adik nanti harus tahu perhitungannya, bahwa yang namanya gagal ginjal itu adik-adik biasanya bisa dilakukan penyesuaian dosis. Gitu deh, penyesuaian dosis seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah yang ditanyakan clearance kreatinin, lah ngitungnya gimana kan gitu. Padahal yang diketahui cuma umur, berat badan, jenis kelamin, tinggi badan, dan serum kreatinin pasien. Nah, kalau yang lainnya gimana caranya ngitung clearance? Itu kan harus masuk ke rumus ya. Jadi mungkin kita kasihkan tabel seperti ini, terus kemudian panjenengan ngitung gitu, dosisnya jadinya berapa. Ini tanya dosis, tapi harus ngitung yang namanya clearance kreatininnya. Ada yang bisa menjawab? Kapan kita menggunakan Cochrane Gold, kapan menggunakan sel-sel koran? Apakah ada yang sudah tahu? Atau sudah tahu semua? Sudah tahu semua, saya lewati. Ada yang mau nanya? Atau sudah tahu cara menghitung clearance kreatinin? Ada yang nanya apa enggak ini? Kalau enggak tak lewati aja. Masuk ke pertanyaannya Mbak Puspita tadi, stroke. Bisa dilewati, Mbak? Ini Cochrane Gold ya. Ini Salastar dan Corcoran. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin bisa diulangi kembali, Bu. Soalnya saya sudah agak lupa ngoten. Oh iya,
Ya, terima kasih loh Mbak Siva. Saya senang sekali loh boleh ditanya ya. Terima kasih. Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik sekalian. Sebenarnya ada banyak ya. Nanti kalau ikut kuliah farmakokinetika klinik sama saya nanti kita akan lebih bahas lebih banyak. Jadi untuk rumus ya adik-adik sekalian itu nanti sebenarnya dibedakan. Pasiennya dewasa atau enggak. Anak-anak itu rumusnya beda. Batasannya dewasa sama anak-anak berapa? Umur 18 tahun. Kalau anak-anak rumusnya mana? Nanti kita silakan cari sendiri atau kita bahas waktu kuliah farmakokinetika klinik semester depan. Gitu, intinya seperti itu adik-adik sekalian. Nah, yang keluar besok itu hanya pasien dewasa gitu aja gampangannya ya. Gitu. Kalau anak-anak silakan cari sendiri dulu. Cuman kalau Anda dapat pasiennya anak-anak, untuk rumusnya beda. Untuk dewasa itu kapan? Umurnya 18 tahun. Nah, syaratnya itu ada rumusnya kurang lebih ada 3 sebenarnya. Ada Cockcroft and Colt, ada Gelivel and Gelivel. Untuk yang Cockcroft and Colt dan Cockcroft and Colt dan Salazar and Corcoran itu syaratnya adalah serum adalah pasien dewasa dan serum kreatininnya adalah stabil. Stabil gimana? Nanti ada kata-kata memang pasien dengan serum kreatinin adalah 1,2 stabil. Atau di dalam kalau Anda mengambil rekam medis hari ini adalah 1,2, besok adalah 1,18 atau 1,2. Jadi hampir sama. Nah, tidak stabil gimana? Hari ini 1,2, nanti sore 0,8, besok lagi 0,9. Nah, itu tidak stabil. Jadi syaratnya Cockcroft and Colt itu adalah yang stabil. Gitu. Terus pasiennya dewasa. Terus syaratnya lagi apa? Pasiennya adalah berat badannya adalah 30% daripada ideal body weight gitu. Jadi kalau pasien obes, ya, obes yang dikatakan di Cockcroft and Colt ini adalah yang 30%. Gitu. Apabila pasiennya obes atau 30%, maka tidak boleh pakai yang namanya Cockcroft and Colt. Itu tidak sahih gitu. Intinya seperti itu. Dan untuk perempuan harus dikalikan 0,85 karena massa otot perempuan itu adalah berbeda dengan laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah kalau pasiennya obes, piye kan gitu ya? Ya, jangan pakai Cockcroft and Colt, jawabannya gitu. Pakainya apa? Pakainya Salazar and Corcoran. Jadi pasiennya apabila dia berat badannya pasiennya ternyata ada 30% daripada ideal body weight, maka tidak boleh pakai Cockcroft and Colt. Pakainya adalah Salazar and Corcoran. Ini rumusnya. Salazar and Corcoran sama, adalah pasien dengan stabil serum kreatinin, pasiennya dewasa. Kalau tidak stabil pakai apa? Pakai Gelivel. Itu tidak kita bahas di sini. Ya, seperti itu. Jadi ujiannya besok cuman pilihannya kalau nggak Salazar and Corcoran ya Cockcroft and Colt gitu. Seperti itu. Nah, adik-adik harus menentukan pasien ini obes atau enggak kan gitu ya. Rumusnya obes apa gitu. Rumusnya obes pakai ini ya. Bisa ini berat badan dibagi tinggi badan kalikan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat, kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Sampai di sini paham? Jadi harus tahu pasien ini obes atau tidak gitu. Ya, pertama. Nah, dikatakan obes dalam konteks ini adalah apabila lebih dari sama dengan 30%. Di sini ada pertanyaan. Nah, boleh lanjut. Ya. Oke, nanti juga waktu ini harus tahu klasifikasi ya kepenyakit apa. Ini daftar obat yang tidak industrial disorder karena besok open ya. Saya bisa membuatkan obat seperti ini ya. Beda kalau soalnya open book sama closed book itu beda. Open book bisa saya keluarkan ya. Dan industrial disorder. Terus kemudian latar-latar terapi ya ada di sini bisa dibahas. Oke. Nah,
gagal ginjal itu ada anemia. Anemia itu masuk ke gagal ginjal dan masuk ke kardiovaskuler lagi untuk farmakoterapi yang kategori soal CBT UKI gitu. Jadinya adik-adik sekalian ada yang namanya anemia ya. Anemia itu apa? Sebenarnya ada banyak ya. Itu sebenarnya kalau anemia itu adalah apabila kadarnya kurang dari low normal value, maka dikatakan anemia. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3, grade 4, dan grade 5. Yang harus diwaspadai adalah grade 3, recessive anemia. Itu yang HB-nya kurang dari 8. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, untuk ginjal, gagal ginjal itu kadang permasalahannya adalah ada ada permasalahan pada eritropoietin. Pada pasien gagal ginjal itu biasanya kadang mengalami defisiensi eritropoietin seperti itu. Karena itu adik-adik akan melihat anemia pada gagal ginjal itu bisa diberikan eritropoietin. Karena ada mekanisme yang mendasarinya adalah karena ada defisiensi eritropoietin, gitu. Intinya seperti itu. Cuma tidak selalu pasien dengan gagal ginjal itu pasti diberikan eritropoietin itu enggak. Maka adik-adik harus tahu benar-benar itu atau ada yang lain gitu. Ya seperti itu. Nah ini kemarin kami dari CBT itu CBT karena saya harus sekali adik-adik itu CBT ya harus bisa tapi intinya bahwa jadi adik-adik harus bisa membedakan anemia itu ternyata ada banyak. Ada anemia yang namanya defisiensi besi, ini yang paling sering terjadi. Ada lagi anemia karena renal tadi. Ada anemia karena folat defisiensi itu ada. Yang akan diberikan perhatian di sini adalah anemia defisiensi besi yang sering terjadi. Anemia defisiensi besi. Besok saya akan berikan ya namanya data lagi pada normal value dan sebagainya. Nah, adik-adik bisa membedakan ini pasiennya apabila anemia defisiensi besi, maka hematokrit ya. Pasiennya ini hematokrit, HCT itu hematokritnya turun, HB-nya turun, FE-nya turun, TIBC-nya naik, MCV-nya turun, LCHC-nya turun, TIBC rasio adalah kurang dari 15%, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah anemia defisiensi besi. Ya. Terutama ini ya, kita lihat yang mengambil ini FE, TIBC-nya kurang dari 15%. Terus kemudian ya, kalau ada lagi ini FE, TIBC-nya 25 sampai 30% ya, nah itu karena apa ya? Lebih seperti itu adik-adik. Ya, terus kemudian secara klasifikasi laboratorium juga bisa dilihat ya. Kalau ternyata anemianya itu secara penampakan itu adalah mikrositik hipokromik anemia. Jelas pilihannya adalah iron defisiensi anemia. Tapi ada lain lagi. Kadang pertama kita harus lihat, saya ulangi. Pertama kita lihat ini laboratorium klasifikasi. Selnya gimana? Apakah mikrositik, apa makrositik, apa normositik ya? Kita harus lihat di sini. Karena itu nanti untuk klasifikasi. Nah, kalau mikrositik berarti kurang lebih pilihannya ini. Kalau normositik pilihannya adalah ini. Kalau normositik. Sedangkan kalau makrositik pilihannya adalah ini. Kurang lebih seperti itu. Habis itu setelah masuk ke sini baru masuk yang ke data lab. Gitu ya adik-adik. Karena open book jadi tingkat kesulitannya kan berbeda. Ya, jadi adik-adik harus memahami. Jadi pola pikirnya demikian. Ya, kalau yang iron defisiensi maka kita berikan suplemen iron. Sampai di sini paham? Paham ya? Itu aja sih terkait dengan gagal ginjal dan anemia.
Kita masuk yang terakhir adalah stroke. Izin saya sering untuk yang stroke menjawab pertanyaannya Mbak Puspita tadi. Stroke ya. Untuk stroke ini, per dosis itu memang belum diperbaiki ya. Masih tahun 2011. Ini saya juga pada ada beberapa ini ya kajian gitu. Itu pun yang beberapa tahun terakhir juga masih merujuk pada dosis tahun 2011. Cuman masih ada beberapa tambahan evidence yang lain gitu. Cuman secara keseluruhan juga tidak banyak berubah dari dosis tahun 2011 karena itu masih kita gunakan dosis tahun 2011. Nah, yang dalam dosis tahun 2011 ini cukup rigid gitu ya. Jadi kalau adik-adik udah baca bukunya apa belum ya? Jadi kalau di dosis itu agak, kalau adik-adik membaca gitu ya. Ini tuh tadi pertanyaannya Mbak Puspita gitu. Kalau stroke gimana gitu, hipertensi sama stroke gimana gitu ya. Nah, itu tuh agak beda gitu pedomannya. Kalau panjenengan nanti benar-benar membaca itu ada pencegahan itu beda, hospitalisasi itu beda gitu ya. Terus kemudian kedaruratan medis itu beda gitu. Terus kemudian pencegahan sekunder itu beda dan memang cukup tricky. Ya, yang ditanyakan sama Mbak Puspita tadi itu adalah yang penurunan 15% dan sebagainya itu adalah status tekanan darah pada kedaruratan medik stroke akut gitu. Intinya seperti itu Mbak Puspita. Jadi pasien serangan stroke tekanan darahnya tinggi, itu harus diturunkan secara bertahap gitu. Dan itu adalah close monitoring. Close monitoring bagaimana? Monitoring ketat. Jadinya kita benar-benar tiap berapa jam itu benar-benar lihat gitu ya. Terutama 6 jam pertama itu benar-benar setiap setengah jam itu kita melihat gitu tekanan darahnya gitu. Ini pernah saya lalui gitu ya waktu stase di saraf gitu ya, benar setiap 30 menit kan ini mau ini tekanan darah hipertensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, soal itu pernah keluar di waktu lomba di UNER rasanya, yang berapa persen itu tahun berapa ya, yang lomba angkatan 2016 dan angkatan sebelumnya 2016 sama angkatan 2015 sudah dapat soal yang sama seperti itu. Nah, untuk stroke ya, stroke yang tadi Mbak Puspita tanya tadi harus dibedakan ya, sekunder sama primer itu beda. Terus ini apa sih? Tadi yang terkasih apa ya? Nah, ini. Yang tadi berapa persen itu adalah pada stroke akut ya, setelah serangan gitu Mbak Puspita. Jadi kalau secara umum adalah ini panjang dan lebar sampai A sampai L ya gitu. Nah, yang ditanyakan Mbak Puspita tadi itu ini gitu. Jadi harus diingat bahwa pasien baru kena stroke gitu ya, kena serangan stroke. Tanda-tandanya apa sih kena serangan stroke? Yang segera ke rumah sakit dulu itu loh. Ingat ya tanda-tandanya. Ingat apa enggak? Udah yuk dibaca lagi yuk ya.
Jadi ini adalah tanda-tanda stroke yang mudah dikenali adik-adik sekalian ya. Nah, stroke itu ada dua ya, ada stroke emboli dan stroke hemoragik. Emboli itu karena adanya sumbatan, hemoragik itu karena adanya perdarahan. Nah, untuk guideline stroke pada dosis itu ada beda. Emboli dan hemoragik itu beda, adik-adik sekalian. Sekali lagi, emboli dan hemoragik itu tata laksananya berbeda. Nah, yang keluar untuk UKAI adalah stroke emboli, gitu. Sehingga kita utamakan belajarnya di sana, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik harus belajar keduanya. Untuk emboli itu kan ada sumbatan gitu ya, gitu. Terus jadinya adanya sumbatan. Kalau tanda-tandanya hampir sama aja gitu. Jadi pasien ada segera ke rumah sakit ini. Senyum tidak simetris, ada terus yang geraknya adalah separuh tiba-tiba melemah atau lumpuh, bicaranya pelo tidak jelas, bas, tiba-tiba pandangan kabur gitu ya, terus kemudian sakit kepala hebat, bahkan bisa mengalami gangguan keseimbangan atau koordinasi atau bahkan kehilangan kesadaran. Gitu adik-adik sekalian. Nah, dengan tanda-tanda ini itu harus segera dibawa ke rumah sakit intinya gitu ya. Nah, penanganannya gimana? Tergantung ya, tergantung kondisinya seperti apa. Yang jelas penanganan kegawat daruratan secara umum pasiennya ya harus kita stabilisasi jalan nafas dan pernafasan. Ya. Terus gimana caranya? Ya kita berikan oksigen gitu ya. Oksigen terutama apabila saturasinya kurang dari 95% gitu. Atau pasien mengalami hipoksia. Terus kemudian selain itu kita jaga yang namanya hemodinamikanya, stabilisasi. Yaitu dengan pemberian cairan. Cairannya harus apa? Yang bisa menyebabkan pembuluh darah itu tetap terjaga gitu. Vaskularisasi itu terjaga. Karena itu boleh nggak memberikan yang namanya glukosa? Nggak boleh. Itu hipotonik. Adanya glukosa itu sel pada reseptor pada sel itu akan sensitif. Kayak otomatis menarik glukosa untuk masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Pembuluh darah yang harus kita jaga itu malah lepek lagi, tidak boleh. Karena itu tujuan untuk menjaga stabilisasi hemodinamika, tidak boleh kita berikan glukosa. Dan lebih lanjut pasien stroke itu mudah terjadi yang namanya dehidrasi. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, terus kemudian apabila pasiennya kejang gitu ya. Nah, kejang ya bisa diberikan obat kejang. Nah, profilaksis kejang boleh enggak? Boleh apabila itu hemoragik. Kalau emboli gimana? Enggak boleh. Ya. Kalau emboli dikasih obat kejang bila apa? Bila pasiennya kejang. Apabila tidak kejang tidak boleh. Tapi kalau hemoragik boleh. Malah harus profilaksisnya selama 1 bulan. Gitu ceritanya. Paham ya? Ini bagian dari pertanyaannya Mbak Puspita tadi, karena stroke dalam arti setelah serangan dan mengalami kegawat daruratan. Suhu tubuh itu juga kadang terjadi, harus kita jaga. Pasien yang mengalami dehidrasi itu juga suhu tubuhnya biasanya kadang naik. Terus apalagi? Nah, tadi udah nutrisi sudah, lah komplikasinya kemana gitu. Nah itu harus diatasi. Nah contohnya apabila yang kita bahas utama adalah hipertensi, hipotensi yang tekanan darah. Kalau gula darah berarti hiperglikemi, hipoglikemi. Nah ini juga kemarin kita keluarkan ya waktu kuliah soal ini PIO ya, soal PIO. Jadi pasien dengan hipertensi diberikan obat anti hipertensi, maka efek sampingnya bisa apa? Hipotensi. Maka adik-adik sekalian harus siap untuk obat pemberian hipotensinya. Demikian juga gula darah. Apabila pasien hiperglikemi diberikan obat anti glikemi, tidak menutupi pasien mengalami hipoglikemia. Pengatasannya gimana ya? Pakai manajemen hipoglikemi. Itu adik-adik sekalian. Nah, yang dicatatkan Mbak Puspita tadi itu adalah pada serangan stroke akut gitu, merupakan gawat daruratan medis. Karena apa? Tekanan darah itu harus kita turunkan segera. Kenapa? Bayangkan saja, apabila selang atau balon Anda pompa terus-menerus, kan tekanannya besar. Lama-lama apa? Lama-lama adalah
robek, ya, bocor gitu. Akibatnya malah apa? Jadi yang namanya stroke, hemoragik, ya, tidak boleh dari perdarahan karena pecah. Jadinya tekanan darah yang sangat tinggi, ya itu harus diatasi. Ya. Yang harus diwaspadai terutama apabila lebih dari 220 mm Hg. Nah, terus kemudian gitu ya. Terus apabila ternyata pasiennya itu mempunyai target organ failure, ya ada yang namanya ada organ failure, contohnya ada diseksi aorta, edema paru, gagal ginjal akut dan sebagainya, maka harus lebih harus lebih invasif lagi, lebih agresif lagi gitu, invasif, lebih agresif lagi pendekatannya. Tidak hanya yang tadi diturunkan 15 sampai 25 jam pada jam pertama. Targetnya berapa? Tadi kan 220 ya. Nah ini targetnya adalah 160/90. Jadi beda ya Mbak Pipit. Jadi ini adalah begitu ada compelling indication tertentu. Di JNC tidak disebutkan. Maka harus masuk ke guideline-nya khusus. Nah, kalau Mbak Puspita nyebutnya adalah stroke, harus masuk ke guideline stroke, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah JNC 8 bisa untuk semua penyakit? Tidak. Itu hanya tertera untuk penyakit yang itu hanya bisa digunakan untuk tertera pada penyakit yang tertera pada JNC 8 saja. Apabila penyakit tidak tertera pada JNC 8, tidak boleh itu digunakan, harus cari guideline yang lain. Paham Mbak Pipit? Nggih, paham Bu. Yeah. Terus kemudian apa lagi ya? Jangan lupa absen loh ya. Nah, kalau hipotensi, nah, tadi kebalikannya Mas Andre, ya kita cari obat tuh yang bisa menaikkan denyut jantung, obat yang bisa menaikkan kontraktivitas. Apa yang bekerja itu? Yaitu vasopresor. Apa contohnya vasopresor yang bisa meningkatkan tekanan darah? Apa itu? Yaitu phenylephrine, dopamin atau norepinephrine. Gitu. Itu obat yang kita gunakan untuk hipotensi. Ya, kalau targetnya berapa? 140 mm Hg. Terus gula darah juga sama, ya gula darah kurang lebih hampir sama lah, kita berikan insulin dan sebagainya. Nah, kalau pasiennya adalah ternyata pasiennya ini mengalami hipoglikemi, gimana? Ya pertama mengalami hipoglikemi, obat yang digunakan itu namanya insulin, obat anti hiperglikemi harus dihentikan dulu sampai gulanya naik. Nah, Anda bayangkan pasien hipoglikemi tetap diberikan insulin ya tambah drop, nggak boleh. Jadi langkah pertama hentikan insulin, baru ditambahkan dextrose. Seperti itu adik-adik, itu aja, insya Allah mudah. Ini kayak cerita ya, kayak cerita gitu enak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya udah, kalau gitu dibuka dulu, kita absen terus pulang. Monggo. Silakan ayo dibuka kameranya. Kalau nggak dibuka kameranya semua nggak selesai loh ya, nggak diakhiri nih. Biar kelihatan cantik dan gantengnya angkatan 2018. Ya sisiran dulu boleh. Ya sisiran dulu.